Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Setianingrum dengan NIM 21206097 akan menampilkan tugas praktek ibadah, yaitu tutorial toharoh, wudhu, mandi, tayamum, dan istinja. Yang pertama yaitu toharoh. Pengertian toharoh atau bersuci. Toharoh jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah bersuci atau membersihkan diri. Bersuci di sini maksudnya membersihkan diri dari segala kotoran atau hadas dan najis, baik kotoran yang menempel di badan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Bersuci ini bisa dilakukan dengan cara mandi ataupun istinja. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air bersih dan suci, bebas dari najis. Jika tidak ada, bisa dengan menggunakan tisu atau kayu atau bebatuan kering. Yang selanjutnya yaitu tata cara toharoh atau bersuci. Yang pertama, menyiram dan membasuhnya dengan menggunakan air bersih dan suci yang bebas dari najis. Yang kedua, mandi. Dimulai dengan membaca kalimat basmalah, dilanjutkan dengan membasuh seluruh tubuh dengan menggunakan air dan menyabuninya sampai bersih, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang ketiga, istinja. Setelah selesai buang air kecil atau buang air besar, bersihkan dengan menggunakan air. Kalau tidak ada air, bisa menggunakan tisu atau batu yang kering. Yang selanjutnya yaitu tata cara wudhu dan doanya yang benar sesuai sunnah. Yang pertama, niat wudhu dengan membaca Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradul lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, berkumur 3 kali. Yang keempat, membersihkan lubang hidung 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkannya lagi. Yang kelima, membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis sebanyak 3 kali diikuti dengan jari kaki disela-sela dengan jari tangan. Yang ke-10, membaca doa setelah wudhu sebagai penyempurna. Berikut bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kemudian tata cara tayamum dan doanya yang benar sesuai sunnah. 1. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu, dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dan dianjurkan untuk berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Yang kelima, selanjutnya bagian tangan, sementara lepaskan cincin bila ada di jari dan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu menengadah kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Kemudian, telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Yang ketujuh, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Yang kedelapan, setelah tayamum, dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa.
Kemudian mandi. Tata cara mandi wajib yang harus diketahui. Yang pertama, baca niat mandi junub atau mandi wajib. Yang kedua, ambil air dan basuh tangan hingga 3 kali. Yang ketiga, bersihkan semua najis yang menempel di badan. Yang keempat, ambil wudhu seperti hendak sholat tersebut. Yang keempat, ambil wudhu seperti hendak sholat termasuk doa-doanya. Yang kelima, mulai mandi besar dengan cara mengguyur kepala sebanyak 3 kali. Kita lanjut, yaitu istinja. Tata cara istinja. Adapun beberapa tata cara istinja sesuai sunnah. Yang pertama, menggunakan air saja. Yang kedua, menggunakan air dan batu secara bersamaan. Air berfungsi untuk menghilangkan bekas najis, sementara batu menghilangkan zat najis tersebut. Cara ini merupakan cara beristinja yang paling baik. Yang ketiga, menggunakan minimal 3 buah batu atau 1 buah batu yang bersisi 3. Yang keempat, membaca doa sebelum masuk ke WC. Yang kelima, tidak membawa sesuatu yang mengandung kalimat adzan, lafaz Allah dan Rasulullah. Yang keenam, mendahulukan kaki kiri masuk dan kaki kanan ketika keluar. Yang ketujuh, berhati-hati dari percikan najis. Yang kedelapan, tidak berbicara. Yang kesembilan, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Yang kesepuluh, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Doa istinja. Allahumma hassan farji minal fawahis wa dhuhara qalbi minan nifaqi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.